Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Apa itu TBC dan sejarah singkatnya? Tuberkulosis, atau yang sering disingkat TBC, adalah salah satu penyakit menular yang sudah dikenal sejak lama dan masih menjadi masalah kesehatan serius hingga sekarang. Penyakit ini menyerang paru-paru sebagai organ utama, tetapi sebenarnya bisa juga menyerang bagian tubuh lain seperti tulang, kelenjar getah bening, otak, dan ginjal. Karena itu, ada dua jenis utama TBC, yaitu TBC paru, yang paling umum, dan TBC ekstra paru, yang terjadi di luar paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis, yaitu sejenis kuman berbentuk batang yang bisa bertahan hidup cukup lama di tempat lembab dan gelap. Bakteri ini berkembang biak secara lambat, tapi sangat kuat dan sulit dibunuh tanpa pengobatan yang tepat. Satu hal yang membuat TBC berbahaya adalah sifatnya yang menular melalui udara. Artinya, saat seseorang dengan TBC paru aktif batuk, bersin, atau bahkan berbicara, bakteri bisa keluar dan masuk ke udara dalam bentuk percikan kecil, droplet. Orang lain yang menghirup udara tersebut bisa ikut tertular, terutama jika daya tahan tubuhnya lemah. Sejarah singkat penemuan TBC yaitu TBC bukanlah penyakit baru. Bahkan, catatan sejarah menunjukkan bahwa penyakit ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Tulang manusia purba yang ditemukan ribuan tahun lalu menunjukkan tanda-tanda infeksi TBC. Namun, penyakit ini baru benar-benar dipahami pada tahun 1882, ketika seorang ilmuwan asal Jerman bernama Robert Koch berhasil menemukan penyebabnya, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penemuan ini sangat penting karena sebelumnya, banyak orang mengira TBC disebabkan oleh roh jahat atau kutukan. Sejak saat itu, penyakit ini mulai bisa dipelajari dan ditangani secara medis. Atas jasanya, Robert Koch mendapatkan hadiah Nobel kedokteran pada tahun 1905. Hingga kini, namanya dikenang di dunia medis sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kesehatan dunia. TBC di dunia dan di Indonesia. Meski sudah ditemukan lebih dari 1 abad lalu, TBC masih menjadi ancaman global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, setiap tahunnya ada jutaan orang di seluruh dunia yang terinfeksi TBC. Indonesia sendiri termasuk negara dengan jumlah penderita TBC tertinggi di dunia, bahkan menduduki posisi kedua setelah India. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti A. Kepadatan penduduk tinggi di wilayah perkotaan. B. Akses pelayanan kesehatan yang belum merata. C. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri saat batuk lama. D. Serta faktor ekonomi dan gizi buruk yang menurunkan daya tahan tubuh. Karena itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan terus berusaha keras untuk menekan angka kasus TBC dengan berbagai program seperti Gerakan Eliminasi TBC 2030. Mengapa TBC bisa bertahan lama? Salah satu hal yang membuat TBC sulit diberantas adalah sifat bakterinya yang bandel. Mycobacterium tuberculosis memiliki lapisan dinding sel yang tebal dan kompleks, sehingga membuatnya kebal terhadap banyak jenis antibiotik biasa. Selain itu, bakteri ini bisa bersembunyi di dalam tubuh seseorang tanpa menimbulkan gejala. Kondisi ini disebut TBC laten. Pada TBC laten, orang tersebut terlihat sehat dan tidak menular, tapi bakteri sebenarnya masih hidup di dalam tubuh dalam keadaan tidur. Ketika daya tahan tubuhnya turun, misalnya karena stres, penyakit lain, atau kurang gizi, bakteri bisa kembali aktif dan menyebabkan TBC aktif yang menular dan berbahaya. Siapa yang berisiko terkena TBC? Meskipun TBC bisa menyerang siapa saja, ada beberapa kelompok yang lebih rentan. 1. Orang dengan daya tahan tubuh lemah, seperti penderita HIV/AIDS. 2. Anak-anak dan lansia. 3. Orang yang tinggal di lingkungan padat atau lembab. 4. Pekerja medis yang sering berinteraksi dengan pasien TBC. 5. Orang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Oleh karena itu, menjaga daya tahan tubuh dan pola hidup sehat menjadi langkah penting untuk mencegah penularan. TBC bukan penyakit kutukan atau akibat mistis seperti yang dulu dipercayai, melainkan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini bisa disembuhkan sepenuhnya asalkan dideteksi sejak dini dan diobati secara rutin serta tuntas. Sayangnya, banyak penderita yang tidak menyelesaikan pengobatan karena merasa sudah sembuh sebelum waktunya. Hal ini justru membuat bakteri menjadi kebal dan penyakitnya bisa kambuh lagi. Disinilah pentingnya pemahaman masyarakat tentang TBC.
Dengan mengetahui apa itu TBC, bagaimana penularannya, serta bagaimana mencegahnya, diharapkan masyarakat bisa lebih waspada dan peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Penyebab dan penularan TBC. Setelah kita tahu apa itu TBC dan bagaimana sejarahnya, sekarang kita bahas lebih dalam tentang penyebab dan cara penularannya. Karena sebenarnya, banyak orang yang masih salah paham. Ada yang mengira TBC bisa menular lewat makanan, minuman, atau bersalaman dengan penderita. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Penyebab utama, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyebab tunggal dari penyakit TBC adalah bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang kecil yang sangat kuat dan punya lapisan dinding tebal yang membuatnya tahan terhadap banyak kondisi ekstrim. Misalnya, dia bisa bertahan di tempat lembab dan gelap selama berbulan-bulan. Namun, bakteri ini tidak bisa hidup lama di bawah sinar matahari langsung karena sinar ultraviolet bisa membunuhnya. Yang membuat bakteri ini berbahaya adalah cara hidupnya. Saat masuk ke tubuh manusia, bakteri ini tidak langsung menimbulkan gejala. Ia bisa bersembunyi di paru-paru dalam waktu lama, bahkan bertahun-tahun. Selama masa itu, sistem kekebalan tubuh berusaha menahannya agar tidak berkembang biak. Tetapi kalau daya tahan tubuh seseorang menurun karena stres, kurang tidur, gizi buruk, atau penyakit lain, bakteri ini bisa bangun dan mulai merusak jaringan paru-paru. Bagaimana TBC menular? Penularan TBC terjadi melalui udara. Ketika seseorang yang memiliki TBC paru aktif batuk, bersin, atau bahkan berbicara keras, ia akan mengeluarkan ribuan partikel kecil, droplet, yang mengandung bakteri. Droplet ini sangat kecil, bahkan tidak terlihat oleh mata, dan bisa melayang di udara selama beberapa jam, terutama di ruangan tertutup yang sirkulasinya buruk. Ketika orang lain menghirup udara yang mengandung bakteri tersebut, maka bakteri bisa masuk ke dalam paru-parunya. Namun, tidak semua orang yang terhirup bakteri TBC langsung sakit. Biasanya, sistem imun tubuh akan mencoba melawan dan menahan penyebaran bakteri tersebut. Inilah sebabnya, penularan TBC lebih mudah terjadi pada orang yang tinggal serumah atau sering berinteraksi dekat dengan penderita TBC aktif. Misalnya anggota keluarga, teman sekamar, atau rekan kerja yang berbagi ruang tertutup dalam waktu lama. Siapa yang lebih mudah tertular? Beberapa orang lebih rentan terkena TBC karena kondisi tubuh atau lingkungannya. Di antaranya, 1. Orang dengan daya tahan tubuh lemah, seperti penderita HIV, AIDS, diabetes, atau penyakit kronis lain. 2. Anak-anak dan lansia, karena sistem imun mereka belum atau tidak sekuat orang dewasa muda. 3. Orang yang mengalami gizi buruk atau kekurangan protein. 4. Mereka yang hidup di lingkungan padat, lembab, dan kurang ventilasi, seperti rumah petak atau asrama. 5. Petugas medis, karena sering kontak langsung dengan pasien TBC. Faktor-faktor ini membuat seseorang lebih mudah tertular karena tubuhnya tidak bisa melawan infeksi dengan baik. Bagaimana proses terjadinya infeksi di dalam tubuh? Begini gambaran singkatnya, ketika bakteri TBC terhirup, ia akan masuk ke paru-paru dan menempel di jaringan paru yang disebut alveolus, tempat pertukaran udara. Di sana, sel-sel imun tubuh akan berusaha menelannya untuk menghancurkan bakteri. Tapi karena bakteri TBC sangat kuat, sebagian dari mereka bisa bertahan dan malah bersembunyi di dalam sel imun itu sendiri. Tubuh kemudian membentuk semacam benteng di sekitar bakteri untuk mencegahnya menyebar. Benteng ini disebut granuloma. Selama bakteri masih terkunci di dalam granuloma dan tidak aktif, orang tersebut dikatakan memiliki TBC laten, artinya dia terinfeksi, tapi belum sakit dan belum menular. Namun, jika pertahanan tubuh melemah, benteng itu bisa rusak dan bakteri mulai berkembang biak dengan cepat. Saat itulah seseorang mengalami TBC aktif, yang gejalanya bisa berupa batuk lama, demam, berat badan turun, dan mudah lelah. Pada tahap ini, penderita sudah bisa menularkan penyakitnya ke orang lain. TBC tidak menular lewat sentuhan atau makanan. Banyak orang yang takut mendekati penderita TBC karena takut tertular hanya dengan bersalaman atau makan bersama. Padahal, penularan TBC tidak terjadi melalui sentuhan, makanan, atau minuman. Jadi, menyentuh tangan, menggunakan alat makan yang sama, atau bahkan berpelukan tidak akan membuat seseorang langsung tertular selama tidak ada paparan udara yang terkontaminasi bakteri. Yang perlu diperhatikan justru ventilasi udara dan kebersihan ruangan. Ruangan tertutup dengan sirkulasi buruk adalah tempat favorit bagi bakteri TBC untuk bertahan hidup lebih lama. Cara penularan bisa dicegah. Meski TBC menular lewat udara, bukan berarti tidak bisa dicegah.
Beberapa langkah sederhana bisa sangat membantu, seperti membuka jendela agar udara dan cahaya matahari masuk. Menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Tidak meludah sembarangan. Memastikan penderita TBC menjalani pengobatan rutin agar cepat sembuh dan tidak menular lagi. Dengan disiplin menjaga kebersihan dan kesehatan, risiko penularan bisa ditekan. TBC memang penyakit menular, tapi bukan penyakit yang harus ditakuti secara berlebihan. Mengetahui cara penularannya justru membuat kita bisa melindungi diri dan orang lain dengan cara yang benar. Penyakit ini bisa dicegah, bisa dikendalikan, dan yang paling penting bisa disembuhkan sepenuhnya dengan pengobatan yang tepat. Gejala dan diagnosis TBC. Setelah kita memahami penyebab dan cara penularannya, sekarang mari kita bahas tentang gejala-gejala TBC dan bagaimana cara dokter mendiagnosis penyakit ini. Karena banyak orang yang sering menganggap batuk lama itu hal biasa, padahal bisa jadi itu tanda awal TBC. Penyakit ini sering disebut sebagai penyakit yang diam-diam mematikan, karena gejalanya muncul perlahan dan kadang diabaikan. Padahal semakin cepat TBC diketahui, semakin besar peluang untuk sembuh total. Gejala umum TBC paru. TBC paling sering menyerang paru-paru, jadi gejala utamanya biasanya muncul di saluran pernapasan. Berikut gejala yang paling umum dialami. 1. Batuk lama lebih dari 2 minggu. Ini gejala yang paling khas. Awalnya batuk ringan biasa, tapi lama-lama tidak sembuh-sembuh. Batuk bisa kering atau berdahak, dan pada tahap lanjut, bisa muncul dahak bercampur darah. 2. Demam ringan tapi berlangsung lama. Biasanya demam tidak terlalu tinggi, namun terus-menerus terutama di sore atau malam hari. Kadang disertai menggigil atau rasa panas di dada. 3. Keringat malam berlebihan. Banyak penderita TBC mengeluh sering berkeringat di malam hari meski cuaca tidak panas. Ini terjadi karena sistem imun tubuh sedang berusaha melawan infeksi. 4. Berat badan turun drastis dan nafsu makan hilang. Karena tubuh terus berjuang melawan infeksi, energi banyak terpakai. Akibatnya, berat badan cepat turun dan nafsu makan berkurang. 5. Lemas, cepat lelah, dan sesak napas. Ketika paru-paru sudah mulai rusak oleh bakteri, kemampuan tubuh untuk menyerap oksigen menurun. Itu sebabnya penderita TBC sering merasa lemas dan sesak, bahkan untuk aktivitas ringan. Gejala TBC di luar paru, TBC ekstra paru. Tidak hanya paru-paru, TBC juga bisa menyerang organ lain. Ini yang disebut TBC ekstra paru. Gejalanya tergantung di mana infeksi terjadi, misalnya 1. TBC tulang atau sendi, menyebabkan nyeri hebat, pembengkakan, dan bisa membuat tulang rapuh. 2. TBC kelenjar getah bening, biasanya muncul benjolan di leher yang tidak sakit tapi tidak hilang-hilang. 3. TBC ginjal, bisa menimbulkan air seni bercampur darah. 4. TBC otak, meningitis TBC. Gejalanya berupa sakit kepala hebat, demam tinggi, dan kadang kejang atau penurunan kesadaran. Jenis TBC ini memang tidak menular seperti TBC paru, tapi tetap berbahaya karena bisa merusak organ vital. Mengapa TBC sering tidak disadari? Salah satu alasan utama banyak orang tidak sadar terkena TBC adalah karena gejalanya mirip penyakit lain seperti flu, infeksi paru ringan, atau kelelahan biasa. Apalagi jika seseorang tidak mengalami batuk berdarah, seringkali ia berpikir hanya masuk angin atau batuk biasa. Padahal, TBC adalah penyakit yang berkembang pelan. Gejala bisa muncul sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi parah. Karena itu, jika batuk tidak sembuh dalam 2 minggu, sebaiknya segera periksa ke puskesmas atau rumah sakit. Pemeriksaan dini sangat penting untuk mencegah penularan lebih luas. Cara diagnosis TBC oleh dokter. Untuk memastikan seseorang benar-benar menderita TBC, dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan. Ada beberapa metode utama yang umum digunakan. 1. Pemeriksaan dahak, tes mikroskopis atau BTA. Ini adalah cara klasik tapi efektif. Pasien diminta mengeluarkan dahak, lalu diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat apakah ada bakteri TBC. Bila ditemukan, hasilnya disebut BTA positif. 2. Tes cepat molekuler, TCM atau GeneXpert. Ini adalah teknologi yang lebih modern. Tes ini bisa mendeteksi DNA bakteri Mycobacterium tuberculosis dalam waktu 2 jam, dan juga bisa melihat apakah bakteri tersebut kebal terhadap obat tertentu, misalnya rifampicin. 3. Röntgen dada, X-ray. Pemeriksaan ini membantu dokter melihat kondisi paru-paru. Jika ada bercak putih, rongga, atau kerusakan jaringan,
Itu bisa menjadi tanda adanya infeksi TBC. 4. Tes Mantoux, uji tuberkulin. Tes ini biasanya digunakan untuk mendeteksi infeksi TBC laten. Caranya, cairan khusus disuntikan ke kulit lengan, lalu dilihat reaksi kemerahan setelah 2-3 hari. Jika timbul benjolan merah besar, artinya tubuh sudah pernah terpapar bakteri TBC. 5. Tes darah dan pemeriksaan penunjang lainnya. Dokter bisa juga memeriksa kadar hemoglobin, fungsi hati, ginjal, atau memeriksa cairan tubuh lain tergantung lokasi infeksi, misalnya cairan otak untuk TBC meningitis. Perbedaan TBC laten dan TBC aktif. Seperti dijelaskan sebelumnya, TBC tidak selalu langsung menimbulkan gejala. Ada dua kondisi berbeda. 1. TBC laten, bakteri ada di tubuh tapi tidak aktif. Orangnya tampak sehat, tidak menular, dan tidak memiliki gejala. Tapi bakteri bisa bangun kapan saja saat imun tubuh lemah. 2. TBC aktif. Bakteri berkembang biak, menyebabkan kerusakan organ, muncul gejala, dan bisa menular ke orang lain. Orang dengan TBC laten perlu diawasi dan kadang diberi obat pencegahan, agar tidak berubah menjadi TBC aktif di masa depan. Mengetahui gejala TBC sejak awal adalah langkah penting untuk melindungi diri dan keluarga. Batuk lama bukan hal sepele, terutama bila disertai demam ringan, keringat malam, dan berat badan turun. Dengan pemeriksaan sederhana di puskesmas atau rumah sakit, TBC bisa terdeteksi lebih awal dan diobati sebelum menular ke orang lain. Ingat, semakin cepat didiagnosis, semakin besar peluang sembuh total. Jadi jangan takut periksa, justru dengan tahu lebih cepat, kamu bisa menolong dirimu dan orang di sekitarmu. Pengobatan dan penyembuhan TBC. Kalau sudah tahu apa penyebab dan gejala TBC, maka langkah berikutnya yang paling penting adalah pengobatan. Banyak orang takut mendengar kata TBC, padahal penyakit ini bisa sembuh total asalkan pengobatan dilakukan dengan benar dan tuntas. Yang membuat TBC berbahaya bukan karena tidak bisa disembuhkan, tapi karena banyak penderita tidak disiplin minum obat sehingga bakteri menjadi kebal dan sulit diatasi. Mengapa TBC harus diobati dengan serius? TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang punya lapisan pelindung sangat kuat. Bakteri ini tidak mudah mati hanya dengan obat biasa, sehingga diperlukan obat khusus dalam jangka waktu lama, biasanya 6-9 bulan. Selama waktu itu, penderita harus minum obat setiap hari tanpa putus. Kalau pengobatan dihentikan di tengah jalan, bakteri tidak akan mati sepenuhnya. Akibatnya, bakteri yang tersisa akan menjadi lebih kuat dan kebal terhadap obat, sehingga menyebabkan TBC resisten obat atau dikenal dengan istilah MDR-TB, Multi-Drug Resistant Tuberculosis. Jenis ini jauh lebih sulit dan mahal untuk diobati, dan pengobatannya bisa berlangsung hingga 2 tahun. Jenis obat TBC yang umum digunakan. Pengobatan TBC standar di Indonesia menggunakan kombinasi beberapa obat. Tujuannya agar bakteri bisa mati sepenuhnya dan tidak sempat kebal. Ada 4 jenis obat utama yang biasanya diberikan dalam bentuk paket. 1. Isoniazid, INH. Berfungsi membunuh bakteri yang sedang aktif berkembang biak di dalam tubuh. 2. Rifampicin, RIF. Ini obat utama TBC yang bekerja kuat membunuh bakteri di dalam dan luar sel. 3. Pyrazinamide, PZ. Efektif melawan bakteri yang tidur atau tidak aktif. 4. Etambutol, EMB. Membantu mencegah bakteri menjadi kebal dan meningkatkan efektivitas obat lain. Pada beberapa kasus, dokter bisa menambahkan obat kelima yaitu streptomycin, STM, jika pasien sudah resisten terhadap obat utama atau mengalami komplikasi tertentu. Semua obat ini diberikan secara gratis di puskesmas karena sudah menjadi program nasional pengendalian TBC yang disebut DOTS, Directly Observed Treatment, Short Course, artinya pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung. Biasanya, pasien didampingi oleh petugas atau anggota keluarga yang bertugas memastikan obat diminum setiap hari. Tahapan pengobatan TBC. Secara umum, pengobatan TBC dibagi menjadi 2 fase. 1. Fase intensif, 2 bulan pertama. Di tahap ini, pasien harus minum kombinasi obat setiap hari. Tujuannya untuk membunuh sebagian besar bakteri dan menghentikan penularan. Setelah fase ini, biasanya penderita sudah tidak menularkan lagi ke orang lain, tapi belum sembuh total. 2. Fase lanjutan, 4-7 bulan berikutnya. Walaupun gejala sudah berkurang, bakteri TBC yang tersisa masih bisa hidup di tubuh. Karena itu, obat harus tetap diminum agar semua bakteri benar-benar mati dan tidak kambuh lagi. Jika pengobatan dijalankan dengan benar,
Sebagian besar pasien bisa sembuh total tanpa efek jangka panjang. Efek samping obat TBC. Setiap obat pasti punya efek samping, begitu juga obat TBC. Tapi jangan khawatir, efek ini bisa ditangani. Beberapa efek samping yang mungkin muncul antara lain. A. Mual atau tidak nafsu makan. B. Urin berwarna kemerahan, karena pengaruh rifampisin, ini normal dan tidak berbahaya. C. Nyeri sendi ringan. D. Kulit gatal atau ruam. E. Penglihatan agak kabur sementara, karena etambutol, biasanya akan membaik setelah pengobatan selesai. Jika efek samping terasa berat seperti muntah terus-menerus, mata kuning, atau gatal seluruh tubuh, pasien sebaiknya segera melapor ke dokter atau petugas kesehatan. Dokter akan menyesuaikan dosis atau mengganti obat bila perlu. Dukungan pola hidup selama pengobatan. Selain obat, gaya hidup sehat juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penyembuhan TBC. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan. 1. Pola makan bergizi. Makan makanan tinggi protein seperti telur, ikan, daging, dan kacang-kacangan bisa membantu tubuh melawan infeksi dan mempercepat pemulihan. 2. Cukup istirahat. Tubuh yang lelah akan sulit melawan penyakit. Tidur yang cukup membuat sistem imun bekerja optimal. 3. Tidak merokok dan hindari alkohol. Rokok merusak paru-paru dan memperlambat penyembuhan. Alkohol bisa mengganggu kerja obat TBC, terutama pada hati. 4. Rajin kontrol ke dokter. Pemeriksaan rutin penting untuk memastikan pengobatan berjalan baik dan tidak ada efek samping serius. 5. Dukungan keluarga. Penderita TBC sering merasa malu atau takut dijauhi. Dukungan dari orang terdekat sangat membantu mereka tetap semangat menjalani pengobatan. Bisakah TBC sembuh total? Jawabannya, bisa. Banyak pasien yang sembuh total dan bisa kembali beraktivitas normal setelah menyelesaikan pengobatan dengan disiplin. Bahkan, tubuh mereka membentuk kekebalan alami terhadap bakteri TBC setelah sembuh. Namun, jika pasien berhenti minum obat sebelum waktunya, bakteri bisa bangkit lagi dan menyebabkan kekambuhan. Karena itu, prinsip utama pengobatan TBC adalah tuntas sampai selesai, meskipun gejala sudah hilang. TBC bukan hukuman dan bukan aib. Ini penyakit yang bisa diobati dan disembuhkan dengan kesabaran, kedisiplinan, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Yang paling penting, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Obat TBC memang banyak dan harus diminum lama, tapi hasil akhirnya sepadan kesembuhan total dan kehidupan yang sehat kembali. Pencegahan, pola hidup sehat, dan dukungan untuk penderita TBC. Penyakit TBC bisa dicegah, asal kita tahu bagaimana cara menjaga diri dan lingkungan tetap bersih serta sehat. Banyak orang yang berpikir TBC hanya bisa menular lewat bersentuhan atau memakai barang yang sama dengan penderita. Padahal, penularan utamanya terjadi lewat udara dari percikan batuk, bersin, atau bahkan bicara seseorang yang sudah terinfeksi. Karena itu, pencegahan TBC sangat bergantung pada kebersihan udara dan daya tahan tubuh kita. 1. Menjaga kebersihan dan sirkulasi udara. Langkah pertama untuk mencegah TBC adalah memastikan ruangan tempat tinggal memiliki ventilasi yang baik. Bakteri Mycobacterium tuberculosis bisa bertahan cukup lama di udara yang lembab dan tertutup. Kalau rumah atau kamar selalu tertutup rapat tanpa sirkulasi udara, risiko penyebaran bakteri ini jadi lebih tinggi. Maka dari itu, biasakan membuka jendela setiap pagi agar udara segar masuk dan sinar matahari bisa membunuh kuman yang mungkin menempel di dinding atau perabotan. Sinar ultraviolet dari matahari sangat efektif untuk membantu mematikan bakteri penyebab TBC. Selain itu, kalau ada anggota keluarga yang sedang menjalani pengobatan TBC, usahakan agar mereka memiliki kamar atau tempat tidur yang terpisah sementara waktu, dan pastikan ruangan itu sering dibersihkan. Jangan lupa, selalu gunakan masker saat berinteraksi dekat dengan penderita, terutama di dalam ruangan. 2. Menjaga daya tahan tubuh. Kunci lain dalam mencegah TBC adalah menjaga sistem imun tubuh agar tetap kuat. Bakteri TBC seringkali tidak langsung menyebabkan penyakit begitu masuk ke tubuh mereka bisa tidur atau tidak aktif selama bertahun-tahun. Tapi begitu daya tahan tubuh menurun, misalnya karena stres berat, kurang tidur, gizi buruk, atau kelelahan, barulah bakteri itu menjadi aktif dan menimbulkan gejala. Itu sebabnya, kita perlu menjaga pola hidup sehat. A. Makan makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein tinggi seperti telur, ikan, ayam, dan kacang-kacangan. Protein membantu tubuh memperbaiki jaringan dan meningkatkan sistem imun. B. Cukup tidur minimal 7 jam per malam.
Tidur yang cukup membantu tubuh melawan infeksi secara alami. C. Olahraga ringan secara teratur, seperti jalan kaki, bersepeda, atau yoga, bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. D. Hindari stres berlebihan, karena stres dapat melemahkan daya tahan tubuh dan membuat kita lebih mudah sakit. 3. Vaksinasi BCG sejak dini. Pencegahan TBC juga bisa dilakukan melalui vaksinasi BCG, Bacillus calmette-guerin. Di Indonesia, vaksin ini diberikan pada bayi baru lahir hingga usia 2 bulan. Vaksin BCG tidak sepenuhnya mencegah seseorang terkena TBC, tapi bisa mencegah bentuk TBC yang berat, seperti TBC otak atau TBC tulang pada anak-anak. Jadi, buat para orang tua, pastikan anak-anak mendapatkan vaksin BCG tepat waktu. Ini adalah salah satu perlindungan dasar yang sangat penting untuk masa depan kesehatan mereka. 4. Hentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol. Kebiasaan merokok bisa memperparah risiko terkena TBC karena asap rokok merusak paru-paru dan menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Begitu juga dengan alkohol, yang bisa menurunkan daya tahan tubuh dan mengganggu kerja obat TBC. Kalau seseorang sudah positif TBC tapi tetap merokok, proses penyembuhan akan jadi lebih lama dan risiko kambuh pun meningkat. Jadi, kalau kamu perokok, ini saatnya berhenti bukan cuma demi dirimu, tapi juga orang-orang di sekitarmu. 5. Dukungan moral dan sosial untuk penderita TBC. Hal lain yang tak kalah penting adalah dukungan dari keluarga dan lingkungan. Banyak penderita TBC merasa dijauhi karena stigma negatif, dianggap penyakit menular yang memalukan. Padahal, dengan pengobatan yang tepat dan disiplin, penderita TBC bisa sembuh total dan hidup normal kembali. Keluarga berperan penting dalam membantu mereka tetap semangat menjalani pengobatan. Jangan jauhi atau perlakukan mereka berbeda. Sebaliknya, bantu mereka mengingatkan jadwal minum obat, jaga kebersihan lingkungan, dan beri motivasi agar tidak menyerah. Dukungan emosional bisa mempercepat penyembuhan karena kesehatan mental sangat berpengaruh pada daya tahan tubuh. 6. Peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah juga punya peran penting dalam pemberantasan TBC. Melalui puskesmas dan rumah sakit, ada program pengobatan gratis dan pemeriksaan dahak bagi masyarakat yang diduga terkena TBC. Kita sebagai warga juga perlu ikut serta dengan cara ikut penyuluhan, mengenali gejala sejak dini, dan tidak malu untuk memeriksakan diri. Semakin cepat seseorang didiagnosis dan diobati, semakin kecil kemungkinan dia menularkan penyakit ke orang lain. Karena itu, kesadaran masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Indonesia dalam mengurangi angka TBC. Penyakit TBC memang berbahaya, tapi bukan berarti tak bisa dicegah atau disembuhkan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan daya tahan tubuh, mengikuti vaksinasi, serta mendukung penderita dengan penuh empati, kita bisa memutus rantai penyebaran penyakit ini. TBC bukan kutukan, ia bisa sembuh total asal kita disiplin dan tidak menyerah. Yang terpenting, jangan takut memeriksakan diri kalau mengalami batuk lama atau gejala mencurigakan. Semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk sembuh dan kembali menjalani hidup yang sehat. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.